Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, walaupun minggu ini kita masih melakukan IMPA online, tapi kakek yakin itu semua tidak mengurangi rasa semangat adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Yuk kita ambil sikap saat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kakeknya mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri, lalu kita menyanyi dari pagi hari, siang hari. Tahu kan? Pakai gerakannya ya. 1, 2, 3. Nah adik-adik, sekarang Kak JJ mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu nih. Nah adik-adik sikap duduknya yang baik dulu ya. Lalu kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas penyertaan Tuhan dari kami bangun pagi hari ini hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bernyanyi, mendengarkan cerita, dan juga membaca Alkitab. Kiranya Tuhan berkati kami agar apa yang diajarkan oleh Kakak Layan boleh kami mengerti. Tuhan, biarlah kiranya sukacita juga boleh hadir pada saat ini. Ya Tuhan, inilah doa kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, mari kita menyanyi dari KC20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, sekarang Kak Buce minta adik-adiknya untuk siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Karena sebentar
lagi kita mau membaca Mazmur. Oke, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya dulu ya. Nah, kalau sudah siap, mari kita buka Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Mazmur berapa? Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Nah, Mazmur itu ada di Perjanjian Lama ya. Singkatannya MZM, Mazmur. Nah, kalau sudah dapat cara bacanya, kita akan membacanya bersama-sama. Nah, kalau gitu kita baca yuk dari perikopnya. 1, 2, 3. Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat, untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Nah, demikian pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah selesai baca Mazmur. Nah, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 139 dengan judul Alkitab Mengisahkan. Kita nyanyi 2 kali ya adik-adik. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
hari Minggu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Ale. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya dan mendengar ceritanya di tempat yang nyaman dan jangan sambil main-main ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita dengerin Kak Ale cerita. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kak Ale yakin kalian semua pasti selalu sehat ya. Nah, sebelum Kak Ale cerita, kita sama-sama mau baca Alkitab dulu ya. Yuk sama-sama disiapkan Alkitabnya. Kalau Alkitabnya sudah disiapkan, mari kita sama-sama buka dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Mari kita membaca Alkitab. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah adik-adik, kalian tahu nggak sih yang menulis bacaan Alkitab yang tadi kita baca itu siapa ya kira-kira? Ya, yang menulis bacaan Alkitab yang tadi kita baca adalah Raja Salomo. Siapa sih Raja Salomo? Raja Salomo adalah raja yang menggantikan Raja Daud. Raja Salomo ini juga adalah anak dari Raja Daud. Raja Daud itu merupakan raja yang sangat dicintai oleh bangsa Israel. Ia sudah banyak membawa kemajuan bagi bangsa Israel. Tapi, tahu nggak sih? Ternyata Raja Daud mempunyai cita-cita yang belum terwujud. Raja Daud pada waktu itu ingin sekali membangun bait Allah. Bahkan Raja Daud sudah menyiapkan bahan-bahannya. Tapi ternyata bait Allah tetap belum bisa dibangun. Kenapa ya? Karena Tuhan Allah tidak berkenan Raja Daud yang membangunnya. Wah, sedih ya. Tapi Tuhan berjanji kalau bait Allah nantinya akan dibangun pada zaman Raja Salomo, anaknya Raja Daud. Tapi tentunya jika Raja Salomo taat dan takut akan Tuhan. Akhirnya, pada zaman Raja Salomo, terwujudlah cita-cita dan harapan yang sudah dinanti-nantikan. Bait Allah berhasil dibangun, dan bangsa Israel juga hidup dalam damai dan tentram. Nah, adik-adik, bagaimana itu semua bisa terjadi? Apa karena kehebatan Raja Daud yang sudah menyiapkan semua bahan-bahannya? Atau karena kehebatan Raja Salomo? Tentunya bukan. Semua itu terjadi karena Tuhan berkenan untuk menolong, sehingga semuanya bisa berhasil. Raja Salomo pun mengakui, tanpa pertolongan Tuhan, maka semua usahanya akan sia-sia. Adik-adik, semuanya punya cita-cita kan? Ada yang mau jadi dokter supaya bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Ada yang ingin menjadi polisi supaya bisa menjadi penegak hukum. Ada yang ingin menjadi pilot supaya bisa terbang kemana-mana. Mungkin ada juga yang mau menjadi atlet sepak bola. Atau masih banyak lagi cita-cita lainnya. Apakah itu semua bisa terwujud? Dari pembelajaran firman pada hari ini, kita sama-sama belajar bahwa semua cita-cita dan harapan kita bisa terwujud selama kita mau bekerja keras dan ingat, selalu mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Tuhan menyayangi semua anak-anak, tidak ada yang berbeda bagi Tuhan. Semua anak berharga termasuk kamu. Makanya adik-adik, kita harus selalu percaya
bahwa Tuhan pasti menolong kita untuk mewujudkan cita-cita yang kita inginkan. Asalkan itu baik dan kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Yuk duduk yang nyaman. Kita siapkan posisi doa kita. Marilah kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, baru saja kami mendengar firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pakailah kami agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bantu kami supaya kami dapat menjadi anak yang taat dan juga anak yang takut akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, beserta para menteri yang bertugas, dan juga kami berdoa untuk gubernur kami, Bapak Anies. Berkatilah mereka Tuhan Yesus, supaya kebijakan-kebijakan yang mereka ambil dapat mereka ambil untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ini, dan juga kebijakan-kebijakan mengenai pandemi corona, supaya itu adalah kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk gereja dan pelayanan. Berkatilah gereja kami Tuhan Yesus, berkatilah Ibu Pendeta Ellen, berkatilah para pendeta-pendeta lainnya, berkatilah PHMJ yang bertugas, begitu juga majelis dan diaken, serta kakak-kakak layan yang bertugas. Semoga apa yang kami lakukan, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan pelayanan tersebut dapat seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah juga keluarga kami, ayah ibu kami, orang tua kami, pengasuh pembina kami. Berkatilah juga adik-adik atau kakak-kakak kami. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan Yesus. Berikan orang tua kami dalam usahanya, supaya usaha mereka dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami. Pada saat ini kami belajar di rumah secara online. Berkatilah orang tua kami, mengasuh kami, pembina kami yang ada di rumah, supaya mereka sabar dalam mendidik kami. Begitu juga guru kami yang mengajar. Berkatilah guru kami, berikanlah beliau kesehatan. Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang yang sedang sakit, baik orang-orang yang sakit karena tertular virus corona maupun yang sakit lainnya. Berikanlah kesembuhan kepada mereka Tuhan Yesus, supaya mereka dapat sembuh dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mohon jauhkanlah kami dari virus corona. Berikanlah kami kesehatan dan jagalah kami selalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah mereka yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Berikanlah mereka berkat dan rezeki, supaya mereka dapat menyelesaikan masalah mereka dan mereka dapat menikmati berkat yang telah Kau berikan kepada mereka, dan selalu bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada mereka, kepada kami Tuhan Yesus. Dan juga berkatilah kami agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan daripada-Mu untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami yang akan kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, kita sudah selesai memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja dan pelayanan di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Aktivitas kita minggu ini sedikit berbeda dari yang biasanya, yaitu adik-adik harus membuat video. Nah, adik-adik rekam di rumah adik-adik masing-masing. Di video ini, video yang adik-adik akan buat, adik-adik akan menceritakan apa cita-cita dan harapan adik-adik saat besar nanti. Seperti firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini, yaitu Raja Daud mempunyai harapan dan cita-cita. Walaupun Tuhan mempunyai rencana lain, tapi dia tetap percaya dan dia tetap berusaha untuk menggapai cita-citanya. Jadi adik-adik di video juga menceritakan apa cita-cita dan harapan adik-adik, lalu cara adik-adik menggapainya seperti apa. Oke, jadi di awal video adik-adik memperkenalkan nama adik-adik dulu. Lalu setelah itu adik-adik langsung sebutkan saja cita-cita adik-adik dan cara menggapainya. Dan jika sudah tercapai, bisa menjadi berkat atau bisa memuliakan nama Tuhan seperti apa? Oke adik-adik, masih bingung? Ini dia contohnya. Teman-teman, nama aku Kesha. Cita-citaku adalah menjadi seorang komikus. Caraku untuk menggapai cita-citaku adalah dengan berdoa dan juga sering latihan gambar. Aku berdoa supaya Tuhan membantuku menggapai cita-citaku dan aku berusaha tetap melakukan firman Tuhan. Dan jika aku sudah menjadi komikus nanti, aku harap komikku bisa menjadi berkat buat banyak orang dan juga bisa memuliakan nama Tuhan. Apa cita-citamu? Nah, itu dia adik-adik contohnya. Mudah kan? Adik-adik tinggal rekam di rumah adik-adik masing-masing, bisa rekam sendiri, bisa minta tolong mama, papa, adik atau kakak di rumah membantu merekam. Setelah adik-adik rekam, adik-adik boleh edit. Lalu adik-adik kirim, bisa ke WA kakak layan, bisa juga adik-adik upload ke Instagram. Tapi jangan lupa di tag Instagram Pelkat PA Pelita, oke? Ada Instagramnya. Adik-adik tag, nanti setelah adik-adik upload, adik-adik kirim atau adik-adik tag, kakak-kakak lain akan repost lagi video adik-adik biar bisa dilihat teman-temannya yang lain di rumah masing-masing, oke?
Jadi, itu dia aktivitas kita hari ini. Halo adik-adik. Bersama-sama kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita juga sudah mendengar sapaan firman Tuhan. Kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan persembahan. Sekarang saatnya kita menutup ibadah kita. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pertemuan ibadah kami pada hari ini, walaupun melalui online. Di dalam ibadah kami ini, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kami kebijaksanaan, Tuhan memimpin kami dalam sepanjang ibadah, juga dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kesabaran dalam menanti agar kiranya kami bisa beribadah bersama-sama lagi dengan kakak-kakak dan juga teman-teman kami di gereja. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia, yang taat akan aturan yang berlaku, juga protokol kesehatan, sehingga kami semua boleh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat. Terlebih kami bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan kami yang lainnya. Lindungi kami Tuhan, apapun kegiatan juga aktivitas yang kami lakukan. Kemana kami melangkah, di situ Tuhan memimpin kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Dan kami memohon penyertaan Tuhan berikutnya dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu ya Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di IMPA minggu berikutnya.